Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyaksikan channel Bidik Batu Retno. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk video pembelajaran kali ini yaitu matematika kelas 6 tentang lingkaran. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali benda-benda yang bentuknya itu berupa lingkaran. Nah, benda-benda di sekitar kita yang bentuknya berupa lingkaran itu apa saja? Ada jam dinding, ada roda, baik roda sepeda ataupun roda motor atau mobil, ada juga permainan simpai atau hula hoop, ada juga permainan biang lala. Nah, itu contoh benda-benda di sekitar kita yang bentuknya berupa lingkaran. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lain benda-benda di sekitar kita yang bentuknya berupa lingkaran. Nah, sebenarnya lingkaran sendiri itu apa? Lingkaran yaitu kumpulan dari titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu atau disebut titik pusat. Nah, itu ada kumpulan dari titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu. Di dalam lingkaran itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, hanya memiliki satu sisi. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, memiliki simetri lipat tidak terbatas atau banyak. Dan yang keempat, memiliki simetri putar yang tidak terbatas. Itu adalah sifat-sifat lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu ada apa saja? Apa saja yang bisa ditemukan di dalam lingkaran itu? Yaitu ada unsur-unsur lingkaran yang berada dalam lingkaran tersebut. Ada satu, jari-jari lingkaran. Yang kedua, ada busur lingkaran. Yang ketiga, ada tali busur lingkaran. 4, ada diameter lingkaran. 5, apotema lingkaran. 6, keliling lingkaran. 7, luas lingkaran. 8, jureng lingkaran. Dan yang ke-9 yaitu ada tembereng lingkaran. Nah, unsur-unsur itu apa? Unsur-unsur lingkaran itu apa saja tadi? Nanti kita akan bahas satu persatu. Unsur yang pertama yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari itu sepanjang segmen garis tersebut. Nah, jari-jari tadi adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, itu adalah jari-jari. Kemudian yang kedua ada busur lingkaran. Busur lingkaran adalah suatu garis lengkung yang terletak pada lingkaran. Nah, kalian pasti tahu yang namanya olahraga memanah. Nah, busurnya, busur panah, tahu kan? Nah, itu salah satu dari contoh bagian dari lingkaran, yaitu busur lingkaran atau busur panah. Nah, berarti garis lengkung yang terletak pada lingkaran. Nah, ini adalah busur lingkaran. Kemudian yang ketiga ada tali busur lingkaran. Sama seperti halnya tadi di dalam olahraga memanah itu ada busurnya, ada tali busurnya. Sama, berarti talinya. Berarti kira-kira apa? Tali busur lingkaran adalah segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, segmen garis berarti garis yang ada pada lingkaran ujung-ujungnya.
Yang keempat ada diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran itu berarti apa? Dia adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, ada tali busur melalui pusat lingkaran. Diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini adalah tali busur yang melewati pusat, berarti disebut dengan diameter. Untuk yang kelima ada apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Nah, ini ada lingkaran, kemudian ada busurnya yang di luar, ada tali busur. Nah, untuk apotema itu adalah jarak terpendek, berarti kita ambil jarak yang terpendek dari tali busur ke pusat lingkaran. Nah, ini dia apotema. Untuk yang keenam ada keliling lingkaran. Keliling adalah busur terpanjang pada lingkaran. Nah, ini dia busur terpanjang pada lingkaran. Yang ketujuh ada luas lingkaran, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh lingkaran tadi. Nah, ini dia luas, berarti daerah yang ada di dalam lingkaran. Kedelapan ada juring lingkaran. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ada berarti jari-jari. Nah, ini daerah yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari, itu adalah juring. Yang kesembilan ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini ada busur, ada tali busur, berarti daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur itu disebut tembereng. Nah, kita ulang lagi unsur-unsur lingkaran. Yang pertama tadi ada lingkaran, ada jari-jari, ada jari-jari. Nah, ini ada dua buah jari-jari, ada sebuah busur, berarti ada yang namanya juring. Ada tali busur, berarti di sebelah kanannya itu ada disebut tembereng. Kemudian ada diameter atau tali busur yang melewati pusat. Kemudian ada apa tadi? Jarak terpendek antara tali busur dengan pusat, berarti apotema. Itu adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Sinta memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 28 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Sinta. Pertanyaannya, A. Sebutkan bentuk potongan pizza yang dimakan Sinta. Yang B. Berapa panjang jari-jari pizza? Yang C. Dapatkah kalian menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Nah, kalau digambarkan potongan pizza yang dimakan oleh Sinta yaitu sebagai berikut. Nah, berarti bentuk potongan pizzanya adalah sebuah juring. Betul sekali. Untuk yang kedua tadi disuruh menentukan jari-jari. Nah, ingat diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, atau D sama dengan 2R. Berarti jari-jari itu setengah dari diameter. Maka jari-jarinya tadi, jari-jari pizza tadi bisa kita hitung setengah dari diameternya tadi 28, berarti setengah kali 28 sama dengan 14 cm. Jadi jari-jari pizza tersebut adalah 14 cm. Untuk pertanyaan yang C, hal-hal yang bisa kalian ketahui dari pizza tadi adalah ada diameter pizza, ada jari-jari pizza, ada keliling pizza, ada luas pizza. Nah, dari contoh soal di atas tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa
diameter itu besarnya 2 kali jari-jari, atau dengan kata lain jari-jari itu setengah diameter. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang yaitu keliling lingkaran dan luas lingkaran dengan menggunakan rumus dari diameter dan jari-jari tersebut. Terima kasih. Itu tadi pembelajaran tentang lingkaran. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.